Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Kama asdaqal hadisi kitaballah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Anak-anak yang ibu cintai, anak-anak yang ibu banggakan, hari ini mata pelajaran PAI, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 12. Hari ini Ibu akan membahas tentang mawaris dalam Islam. Oke. Sebelum kita membahas tentang mawaris, kenalan dulu sama Ibu. Nama Ibu Ratna Dewi Bakria, SPD MA. Ibu orang Jawa, asli Jawa, Sragen 16 September 86. Status menikah, alhamdulillah sudah menikah dengan orang Banjarmasin, dan alhamdulillah Allah karuniai 3 orang anak. Hobinya ibu suka nulis di blogspot, jadi kalau mau lihat-lihat blognya ibu bisa berkunjung di nanabakria.blogspot.com. Ibu juga suka berkuda. Ibu guru PAI di SMK Negeri 2 Banjarmasin. Pendidikan S1 dulu ibu tempuh di Universitas Muhammadiyah Surakarta, karena ibu orang Jawa ya, orang Jawa asli. Dulu di UMS, selanjutnya di UGM Yogyakarta. Oke, di situ sudah ada blogspot. Kalau nanti mau berkunjung atau mau nanti konsultasi bisa via WA, silahkan. Oke. Nah, sebelum kita membahas tentang mawaris dalam Islam, kita belajar dulu. Kita harus tahu dulu nih, goal setting pembelajaran kita sampai nanti di akhir itu kita apa yang perlu kita pelajari itu apa. Kita harus tahu kompetensi inti dan kompetensi dasar dulu. Tapi di sini poinnya di kompetensi dasar ini ada 4 item, dan kita akan fokus pada poin ke 4.29, menggunakan ketentuan waris dalam kehidupan. Ketentuan waris, bagaimana caranya menghitung waris yang benar, itu seperti apa. Nanti goal setting pada pembelajaran kali ini adalah bagaimana caranya menghitung waris dalam Islam. Oke. Nah, apa aja nanti yang akan kita bahas? Ada 4 item di sini. Yang pertama hukum waris, yang kedua glosarium dulu. Biasanya kalau glosarium itu di akhir ya. Ini ibu taruh di awal supaya nanti kita kalau membahas tentang ilmu waris, nanti kita akan terbiasa dengan diksi-diksi yang ada. Jadi nanti kita waktu membahas langsung menggunakan glosarium yang ada. Langsung kita pakai diksi-diksi tentang mawaris. Yang ketiga rukun waris. Dan yang keempat adalah perhitungan tentang waris. Oke, pertama hukum waris. Mawaris, ini pasti nanti masih bingung ya. Hukum waris, mawaris, ilmu faraid, akan banyak sekali nanti kata-kata glosarium, banyak sekali, ini bingung. Nah, makanya harus paham dulu nanti. Pertama dulu kita membahas tentang hukum waris. Menurut ahli fikih, ilmu faraid merupakan ilmu yang membicarakan tentang pembagian harta waris dari seorang muslim atau muslimah yang sudah meninggal. Ingat di sini ada kata apa? Muslim dan atau muslimah. Kata yang kedua adalah sudah meninggal. Itu dikata ilmu faraid begitu. Jadi kalau ada harta tapi orangnya belum meninggal, itu pemberian saja.
atau dikatakan bisa sedekah bisa, hadiah bisa, infak bisa. Tapi yang jelas harta itu tidak masuk pada kategori waris kalau yang punya harta belum meninggal. Dan ini harus muslim dan muslimah. Kalau non muslim ya nggak tahu lagi, sudah beda aturan lagi. Oke, kita merujuk pada Quran surat An-Nisa ayat 34 ya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Perhatikan baik-baik. Ar-rijalu qawwamuna. Di sini ada kata qawwam. Ya, perhatikan ya. Laki-laki itu tercipta lebih kuat dibandingkan dengan perempuan. Ketika manusia diberikan kelebihan dalam segala hal dibanding dengan makhluk yang lain, itu artinya dia, konsekuensinya adalah lebih kuat, berarti tanggung jawabnya juga lebih besar. Laki-laki dan perempuan itu Allah ciptakan dengan hardware yang berbeda, dengan software yang berbeda. Jadi nggak bisa, mohon maaf sekali kalau ada sebagian orang yang menyatakan harus ada kesetaraan gender, feminis yang menyatakan harus ada kesetaraan gender. Nggak bisa. Allah itu menciptakan produk yang bernama manusia dengan gender yang berbeda. Laki-laki dan perempuan ini dua produk yang berbeda. Hardware-nya beda, sistem operasionalnya beda, otomatis perlakuannya beda, dan tanggung jawabnya juga berbeda, tidak bisa disamakan, tidak comparable, karena dari sisi apapun sudah sangat berbeda, gitu ya. Laki-laki jauh lebih kuat dari fisik, dari psikologis. Ketika mereka lebih kuat dibanding perempuan, maka konsekuensinya adalah tanggung jawabnya lebih besar. Berdasarkan Quran surat An-Nisa ayat 34 ini, maka akan berpengaruh pada hukum waris. Maka kemudian waris pun laki-laki sama perempuan itu berbanding 2:1. Kalau laki-laki dapat dua kali bagian, kalau perempuan dapat 1. Wah, Islam itu nggak ada. Justru itu yang adil. Justru itu yang adil. Karena nanti laki-laki punya kewajiban untuk menafkahi perempuan. Makanya dia wajar kalau dia dapat 2 kali, karena 2 kali jatah ini dia menanggung orang. Kalau istri kan dia tidak punya kewajiban untuk menanggung yang lain, tidak. Justru itulah hikmahnya ketentuan yang sudah Allah berikan, gitu ya. Oke, sekarang glosarium. Kita masuk pada glosarium. Di sini ada banyak banget nih, ada ilmu faraid, ada mawaris, ada waris, ada muwaris, maurus, zawil furud, asobah, mahjub, banyak sekali. Ini harus kita hafalkan dulu, harus kita pahami dulu ke dalam mindset kita, karena pembahasan kita ke depannya nanti, Ibu akan terus menggunakan diksi-diksi ini, kata-kata ini, glosarium ini akan Ibu pakai terus nanti. Apa itu ilmu faraid? Apa bedanya ilmu faraid dengan mawaris? Ilmu faraid adalah ilmu tentang pembagian harta warisan dari muslim atau muslimah yang sudah meninggal. Kalau mawaris itu pengalihan kepemilikan. Mawaris itu pengalihan kepemilikan dari A ke B, itu mawaris. Tapi kalau ilmu faraid itu jelas harta waris itu dari muslimah. Yang kedua, dia harus sudah meninggal. Ilmu faraid. Oke. Waris itu harta itu sendiri, mewaris itu orang yang meninggal dan meninggalkan harta. Mewaris. Maurus adalah ahli waris yang berhak menerima harta. Nah, maurus itu terbagi menjadi banyak. Ada zawil furud, ada asobah, ada mahjub. Zawil furud itu ada ketentuan yang sudah ditentukan oleh Al-Quran. Kalau si A dapat setengah, si B dapat 1/4, si C dapat berapa itu sudah jelas ketentuannya. Yang sudah jelas ketentuannya. Tapi kalau asobah itu sisa misalnya
di luar dari ketentuan, maka sisanya berapa dibagi. Nah, ahli waris yang ketentuannya dapat sisa. Mahjub itu adalah gugurnya. Sebenarnya dia ahli waris, tapi dia yang seharusnya dapat warisan nggak jadi dapat warisan karena beberapa sebab. Contoh, anak dia meracuni orang tuanya, dia membunuh orang tuanya supaya orang tuanya meninggal, terus supaya dia dapat warisan. Itu mahjub. Anak yang membunuh orang tuanya, maka dia tidak berhak mendapatkan harta waris sepeser pun. Masuk pada kategori mahjub. Itu pertama, pembunuh muwaris. Maurus yang membunuh muwaris itu akan terhijab atau mahjub. Pertama tadi ya, pembunuh. Yang kedua, murtad. Ingat, ilmu faraid itu berlaku untuk muslim-muslimah. Seorang muslim tidak mewariskan kepada non-muslim. Begitu juga sebaliknya. Ya, jadi mahjub itu yang pertama tadi apa? Yang pertama apa tadi? Dia tidak mendapatkan ahli waris itu karena pertama dia pembunuh dari si pemberi waris atau muwaris. Yang kedua, dia murtad. Yang ketiga, dia anak secara biologis tapi tidak dapat dinasabkan. Maksudnya apa tuh, Bu? Anak yang keluar dari hasil perzinahan itu tidak berhak mendapatkan harta waris. Hati-hati. Meskipun ya laki-laki sama perempuan berzina, hamil, habis itu nikah, tetap anak yang di dalam kandungan tadi itu karena dia hasil perzinahan, maka demi Allah dia tidak berhak atas warisan bapak ibunya. Meskipun bapak ibu secara biologis tidak bisa, karena adanya dia itu karena sebelum pernikahan atau anak hasil perzinahan, tidak bisa diwariskan. Oke. Yang keempat adalah ketika zawil furud. Jadi keluarga intinya nih ada kakek, nenek, anak, suami atau istri itu lengkap. Maka yang om tante yang jadi nggak bisa dapat, kecuali kalau yang keluarga intinya nih sudah pada meninggal. Nah, baru yang om tantenya dapat. Jadi kalau keluarga intinya lengkap, berarti om tantenya tadi jadi termahjub atau terhijab. Gitu. Oke, kita sekarang masuk ke rukun muwaris. Rukun muwaris itu cuma ada 3. Yang pertama, muwaris, orang yang meninggal. Ingat, muwaris itu orang yang meninggal dan meninggalkan harta. Meninggalnya ini bisa kematian yang nyata. Maksudnya kematian yang nyata memang kondisinya sakit tapi meninggal, benar-benar meninggal di depan mata kita lihat dia meninggal. Atau secara hukum itu dikatakan meninggal, artinya dia hilang, nggak ada kabar, benar-benar udah nggak tahu lagi di mana. Itu masuk dan dinyatakan tidak ada oleh hukum. Yang kedua, waris, harta waris itu, harta waris, bersihnya harta waris itu kalau seluruh harta yang ditinggalkan oleh muwaris itu sudah dikurangi kepengurusan jenazah, hartanya sudah dikurangi hutang, sudah dikurangi wasiat. Wasiat ini boleh, tapi misalnya gini ya, misalnya saya mau meninggal, terus saya membuat sebuah surat wasiat. Surat wasiat saya mau memberikan berapa persen dari harta kepada si fulan, itu tidak boleh lebih dari 1/3 harta. Karena kalau semua diberikan, nanti ahli warisnya nggak dapat apa-apa. Jadi boleh memberi wasiat dengan catatan tidak boleh lebih dari 1/3 harta. Itu waris. Yang kedua, maurus, ahli waris. Ahli waris itu dikatakan ahli waris itu karena pertama nasab. Anak lahir itu setelah hubungan pernikahan.
anak itu ada di janin itu karena setelah pernikahan, bukan di luar pernikahan. Jadi nasabnya bagus. Yang kedua karena hubungan pernikahan, suami istri nikah itu bisa saling mewarisi. Pertalian agama jika tidak ada ahli waris. Misalnya orang merantau, dia bapak ibunya sudah nggak ada, dia merantau, ternyata dia punya harta banyak tapi dia belum nikah, jadi belum punya anak. Pas dia meninggal nggak tahu lagi nih hartanya sebanyak itu, dia nggak punya ahli waris, maka boleh diwariskan kepada umat Islam yang ada di sekitar. Tidak boleh ke non muslim. Sekali lagi, waris hanya boleh diwariskan kepada sesama muslim, gitu ya. Waris dan maurus. Oke. Sekarang masuk pada ketentuan perhitungan. Kita masuk pada zawil furud tadi ya. Zawil furud itu kan ahli waris yang sudah ditentukan di dalam Al-Quran. Itu zawil furud. Ini di sini ada setengah, ada seperempat, ada seperdelapan. Kita ingat-ingatnya yang ini sebenarnya harus banget sih, harus diingat. Jadi biar nanti menghitungnya gampang. Setengah itu adalah anak perempuan tunggal, nggak ada saudara sama sekali. Atau suami jika tidak ada anak, misalnya suami istri menikah, belum punya anak, terus istrinya meninggal, maka suami tadi kalau nggak ada anak dia dapat setengah dari harta. Nah, terus loh, misalnya Bu, suaminya dapat setengah, lah kan suami jika tidak ada anak dapat setengah. Terus yang setengahnya lagi kemana Bu? Ya setengahnya lagi masuk ke asobah tadi. Ini, nah setengah asobah itu apa? Dah nanti ada perhitungan lagi asobahnya. Gitu ya. Jadi kita fokus ke zawil furud dulu. Ini tadi setengah, sekarang seperempat. Seperempat itu suami jika ada anak atau cucu. Suami istri menikah, istri meninggal, ada suami tapi tidak ada anak, maka suami dapat seperempat. Kalau suami, ini kan suami tidak ada anak. Kalau suami tidak ada anak, dapat seperempat. Kalau suami ada anak, dapatnya seperempat. Kalau tidak ada anak, dia dapat setengah. Oke, sekarang istri juga tidak ada anak. Ini kalau kita lihat nih di ketentuan perhitungan zawil furud, ini kelihatan laki-laki dan perempuan itu 2:1. Perhatikan antara suami istri. Nih. Ini istri jika tidak ada anak. Nih. Ini perhatikan yang ini. Istri jika tidak ada anak, dia dapat seperempat. Tapi kalau ada anak, dapat 1/8. Tapi kalau suami jika ada anak dapat, kalau sama-sama tidak ada anak. Kalau istri tidak ada anak, dia dapat seperempat. Tapi kalau suami tidak ada anak, dapatnya setengah. Ya kan 2 kali lipatnya. Perbandingannya tadi laki-laki dan perempuan 2:1. Ini dari, kalau ibu itu berarti nenek ya di sini ya. Ibu itu berarti di sini hitungannya nenek. Kalau suami istri, nah kalau ibu kan istri, tapi kalau ibu di sini, mesti gini. Saya menyebut ibu itu berarti nenek. Karena kalau ibu itu kan istri, kalau istri kan suami istri, kalau ibu ini berarti sebutannya nenek. Bapak itu berarti sebutnya kakek. Gitu ya, biar nggak bingung, kakeknya si anak. Gitu ya. Ini harus dihafalkan dulu untuk panduan kita pembagian harta waris. Selebihnya, misalnya kayak tadi, suami istri menikah, dia belum punya anak, ternyata istrinya meninggal, berarti tinggal suami tok sendiri. Nah, nih, lihat ini. Jadi kalau suami jika tidak ada anak, dapatnya setengah. Jadi pertanyaannya terus setengahnya kemana Bu? Setengahnya lari ke asobah. Asobahnya gimana Bu? Nanti ada ketentuannya lagi. Sekarang kita masuk pada perhitungan waris. Ya, kita masuk pada contoh. Jadi biar lebih
biar lebih paham lagi bagaimana perhitungan tentang harta waris. Contoh, perhatikan contohnya. Pak Ahmad di sini. Oke. Pak Ahmad wafat, berarti Pak Ahmad ini apa? Muwaris. Kita coba pakai glosarium yang sudah dijelaskan di awal tadi ya. Pak Ahmad muwaris. Ahli warisnya adalah satu orang istri, ada ibu, bapak, itu berarti kakek nenek dari Pak Ahmad, atau orang tua ayah ibu dari Pak Ahmad. Kakek nenek, ada satu anak laki-laki, ada 2 anak perempuan, dan 3 saudara laki-laki si Pak Ahmad. Total hartanya Pak Ahmad adalah 12.400.000, memiliki hutang 200, wasiatnya 100, biaya kepengurusan jenazahnya kurang lebih sekitar 2.100.000. Terus berapa bagian masing-masing? Oke, kita lagi kan di sini. Nah, nih tadi, tadi harta warisan, harta peninggalannya itu sebesar 12.400.000. Itu harta warisnya Pak Ahmad. Belum dikurangi, ternyata Pak Ahmad itu punya hutang. Pak Ahmad punya hutang 200, berwasiat 100, dan kepengurusan jenazah itu waktu itu habis sekitar 2.100.000, sehingga dikurangi 3 item ini, total ini dikurangi jadi 10 juta. Nah, jadi 10 juta inilah yang akan kita bagi untuk para ahli waris atau maurus. Nah, tadi kan berdasarkan deskripsinya tadi kan, yang ditinggalkan Pak Ahmad itu ada 6 ya. Nah, ada istri, ibu, bapak, anak laki-laki, anak perempuan, dan saudara laki-lakinya ada 3. Ini kenapa nih Bu? Ini jadi 1/8 nih, kita lihat. Istri kok dapat 1/8? Oke, kita lihat dulu yang slide yang sebelumnya. Kita lihat nih. Istri apabila ada anak, tadi ada anak kan ya, maka dia dapat 1/8. Istri apabila ada anak, maka dia dapat 1/8. Oke, kita mana nextnya? Nah, berarti istri dapat 1/8. Udah match ya. Yang kedua, ibu nih. Ibu dan bapak dapat 1/6. Ibu dan bapak itu berarti kan kakek nenek ya. Kakek neneknya. Ibu, bapak itu berarti orang tuanya Pak Ahmad. Orang tuanya Pak Ahmad ini sama-sama dapat 1/6. Kita lihat di slide sebelumnya. Nah, 1/6. Nih. Ibu jika ada anak atau ada cucu. Bapak apabila ada anak atau ada cucu. Maka bagiannya 1/8. Ada pertanyaan, Bu, katanya hukum waris itu tadi laki-laki lebih kuat daripada perempuan. Perbandingannya 2/1. Ini kakek nenek kok sama? Kok istri sama suami beda? Logikanya begini, kakek nenek itu biasanya kalau sudah tua, dia tidak punya lagi tanggungan untuk mengurusi anak. Karena biasanya anak sudah bermandiri, udah gak ada tanggungan lagi mengurusi, apalagi cucu. Jadi kakek nenek ini hanya untuk menghidupi beliau sendiri. Jadi kan satu sendiri-sendiri. Makanya
Makanya pembagian harta warisnya pun juga sama, tidak ada beda, karena sudah tidak lagi produktif, sudah tidak lagi punya tanggung jawab untuk memberi nafkah manusia yang lain, kan tidak ada kewajiban lagi. Itulah hikmahnya, kalau aturan ini yang ngatur Allah, maka takarannya pun pas, beda sama manusia, maka dia akan disesuaikan dengan hawa nafsu dan kebutuhan manusia sendiri, gitu ya. Oke, udah clear ya tadi, istri 1/8, bapak dan ibu masing-masing 1/6. Nah, anak laki-laki dan anak perempuan, ini ada apa enggak nih anak laki-laki dan anak perempuan nih? Coba kita lihat dari ketentuan tadi zawil furud. Anak laki-laki dan anak perempuan ada nggak nih di sini nih? Nggak ada. Ini ada anak perempuan kalau dia tunggal. Kan tadi nggak tunggal, kan ada anak laki-laki, ada anak perempuannya, kan dia nggak tunggal. Maka tidak ada ketentuan. Kalau tidak ada ketentuan, jadi kalau yang ada ketentuannya setengah, kalau ada ketentuannya nih ya setengah, 1/4, 1/8, 1/3, dan di luar ketentuan ini, kalau ketentuan ini namanya zawil furud. Tapi kalau di luar ketentuan ini namanya asobah di sini. Nah, maka anak itu masuk pada asobah. Asobah itu ketentuannya berapa, Bu? Namanya juga asobah, namanya juga sisa. Maka tergantung nanti sisanya berapa. Gitu. Makanya tidak ada perhitungannya. Oke, kita lihat dulu nih. Anak laki-laki masuknya jatuhnya asobah karena tidak ada ketentuannya berapa. Anak perempuan juga gitu, asobah juga. Saudara laki-laki nih, saudara laki-laki ada 3. Saudara laki-laki itu mahjub. Kenapa mahjub? Karena ada keluarga inti, ada istri, ada ibu, ada bapak, ada anak lengkap. Ketika ada keluarga inti ini lengkap, ada anak laki-laki, ada anak perempuan, ada ibu, bapak, ada istri. Ketika lengkap, maka saudara laki-laki ini tidak dapat mahjub, nggak dapat harta waris, kecuali tidak ada anak atau bapak ibunya, kakek neneknya sudah meninggal, istrinya nggak ada misalnya, nggak lengkap, maka ini nanti dapat, si saudara laki-laki ini bisa dapat kalau keluarga intinya udah pada meninggal. Jadi ini termahjub, kenapa? Karena keluarga intinya lengkap, gitu ya. Oke, sekarang kita masuk pada perhitungan. Nih. Tadi udah deal ya tadi ya. Istri dapat 1/8, ibu dan bapak dapat 1/6. Kita hitung dulu. Ini karena yang ini asobah, karena anak laki-laki dan anak perempuan itu asobah, maka ya nanti dulu hitungannya, nanti kita fokus ke yang ada perhitungan ini dulu. Kita fokus pada ini dulu. Ini gimana caranya ngitung nih? Dari 10 juta tadi. Nah, dari 10 juta ini kita hitung dulu nih. Gimana perhitungannya? Dapatnya seberapa? Oke. Nah, untuk menghitung 1/8, 1/6, ini kita cari dulu KPK-nya. KPK dari 8 dan 6 itu berapa? KPK-nya adalah 24 ya. KPK-nya 24, sehingga biar enak hitungannya, maka 3/24. Kalau 3/24 kan sama dengan 1/8 kan? 1/6 kan sama dengan 4/24. Nah, makanya dikalikan 10. Berarti istri itu dapat 1.250.000 istri. Ibu atau nenek itu dapat 1.600.000 sekian. Bapak atau kakek itu dapat 1.600.000 sekian. Masih sisa totalnya segini, padahal totalnya 4.500.000
83. Padahal tadi berapa? 10 juta sisanya tuh. Nah, kita geser. Berarti 10 juta tadi, yang waris tadi, dikurangi yang ini tadi. Nah, dikurangi ini 4.500.000 sekian. Jadi totalnya ini untuk asobah. Berarti 5.400.000 itu asobah. Sisa. Asobah. Atau sisa. Sisanya banyak juga kan, meskipun namanya sisa tapi tetap banyak juga. Oke, sekarang karena anak laki-laki dan anak perempuan itu tadi kita sudah bahas di awal, laki-laki dan perempuan itu perbandingannya 2:1. Anak laki-laki dapat jatah 2 bagian, kalau perempuan dapat 1 bagian. Karena apa loh? Kan anak-anak kan nanti dia akan menikah. Laki-laki nanti juga akan punya istri, maka dia berkewajiban untuk menafkahi istrinya. Jadi kalau anak laki-laki, ya itulah perbandingannya 2:1. Berbeda dengan kakek nenek. Kakek nenek nanti semakin kesananya kan semakin tua, semakin tidak punya tanggungan kan. Jadi wajar ketika kakek nenek itu sama dapatnya 1/6 sama. Tidak dihukumi 2:1 karena lagi-lagi beliau sudah tidak produktif, kakek nenek itu tidak produktif dan tidak punya kewajiban untuk menafkahi manusia yang lain. Oke. Berarti kan kalau satu anak laki-laki ini 2 bagian. Kalau 2 perempuan kan 2, jadi taruhlah kita bagi ini dibagi 4. Ya kan? Berarti dibagi 4, jadi per bagian itu 1.354.000 sekian. Jadi anak laki-laki karena 2:1, berarti anak laki-laki dapat 2.700.000 sekian, anak perempuan dapatnya ini. Nah kan, coba yang paling banyak berarti siapa? Anak laki-laki. Anak laki-laki yang paling banyak dibandingkan anak perempuan. Apalagi nih kakek nenek, paling banyak anak laki-laki. Karena apa? Anak laki-laki semakin dewasa nanti dia akan menikah, dia akan punya tanggungan istri, punya tanggungan anak. Istri dan anak itu adalah tanggungan dari si suami, si laki-laki tadi. Itulah hikmahnya. Kalau hukum waris itu Allah yang menentukan, maka kadarnya pun akan sesuai dengan kebutuhan manusia. Jadi kalau ibaratnya ya, perusahaan menciptakan sebuah produk handphone, pasti di handphone itu, di boxnya itu pasti ada manual booknya. Pasti Allah menciptakan produk namanya manusia. Manual booknya apa? Al-Quran. Jadi pasti akan sangat kompatibel sekali antara produk dengan manual book. Sesuai dengan kebutuhan dan kondisi. Bayangkan seandainya harta waris ini diserahkan kepada yang punya waris. Wah, kamu anak yang paling aku cintai, maka kamu akan aku kasih 50% dari harta. Yang tidak aku cintai, maka kamu dapat sekian persen. Maka hancur, akan ada perkelahian antar saudara. Sekali lagi, ketentuan harta waris itu yang menentukan itu Allah, bukan yang punya harta. Sehingga tidak ada perkelahian dan perebutan harta waris antar ahli waris. Itu hikmahnya. Sekian. Semoga faham, semoga berkah ilmunya. Kalau memang ada yang kurang faham, nanti bisa konsultasi dengan ibu via WA, boleh. Via DM di media sosial di Nana Bakhria boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.